Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Muhammad Bakit dengan tema sholawat pendek yang manfaatnya sangat luar biasa. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana bi hadzal makan. Wassalatu wassalam ala asyrafil insan sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila akhiriz zaman, amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur yang tidak terhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat anugerah yang tidak terhingga, nikmat taufik, hidayah, inayah dan lainnya. Dengan demikian kita bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendatangkan berkah, rahmat, maghfirah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setiap perkumpulan dimanapun tempatnya, apabila perkumpulan itu tidak mendatangkan rahmat, tidak mendatangkan maghfirah kepada kita, maka perkumpulan itu akan kita sesali nanti pada hari kiamat. Setiap perkumpulan yang mendatangkan rahmat, mendatangkan maghfirah, ampunan dari Allah, akan kita banggakan, akan menyenangkan kita nanti di hari yaumil qiyamah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di antara anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita, padahal kita kada pernah minta kepada Allah, anugerah yang sangat besar itu adalah kita seberataan ini dijadikan Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu anugerah yang sangat besar, anugerah yang sangat mulia, yang kita kada pernah minta, tapi Allah langsung berikan kepada kita, bahwa Nabi kita, Rasul kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan keberuntungan yang besar? Kenapa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan anugerah agung? Karena umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini merupakan umat yang terbaik yang pernah Allah keluarkan di muka bumi ini. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini umat yang paling disayangi oleh Allah dibanding dengan umat-umat Nabi yang dahulu. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan umat yang sangat banyak mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Satu nikmat besar yang jarang kita syukuri, bahkan mungkin yang tidak pernah ada yang tidak pernah mensyukuri nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum pernah mensyukuri sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka malam ini syukurilah nikmat itu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi ja'alani, yang menjadikan aku min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mensyukuri kita dijadikan umat Nabi Muhammad, maka sudah gugur tuntutan yang dituntut kepada kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, apa keuntungan menjadi umat Nabi Muhammad? Banyak keuntungan, baik dunia maupun akhirat. Keuntungan akhirat
yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diharamkan surga itu dimasuki oleh siapapun sebelum dimasuki umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Nuh dulu pada kita, umat Nabi Musa dulu pada kita, umat Nabi Isa lebih terdahulu pada kita. Tapi bagaimanapun mereka takwanya kepada Allah, bagaimana mereka itu taatnya kepada Allah, tetap mereka tidak boleh masuk surga sebelum masuknya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini satu anugerah agung yang diberikan Allah kepada kita di alam akhirat nantinya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Adapun kemudahan, kelapangan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad ini dibanding umat-umat Nabi yang lain, para ulama mengumpulkan beberapa perkara-perkara. Di antaranya, kalau umat Nabi dahulu itu mereka terkena najis, pakaian mereka putih amaudiaun najasa, dipotong tempat kena najis itu, dipotong. Kupiah misalnya, keguguran tahi cacak, kada kau ditapas, ambil gunting, potong, mana tahi cacaknya, buang. Baju, tapi kayak apa aja larangnya, bila takana najis, kada kau diapa-apai, mesti dipotong. Nah itu umat Nabi dahulu. Bayangkan betapa susahnya mereka. Mungkin jarang kita menjumpai baju-baju mereka itu yang purna, yang selamat. Pasti ada potong-potong karena bekas tempat najis. Nah, sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini kalau kena najis kada perlu dipotong, cukup dicuci, cukup dibasuh. Najis nang kayak apa aja beratnya najis, kalau kena pakaian kita cukup dicuci, kada perlu dipotong. Ada cara-caranya membasuh najis. Kalau najis karena pakaian, ada caranya membasuh. Kayak apa supaya pakaian ini kembali suci? Dibasuh, kada perlu diambil gunting dipotong. Nah ini satu kemudahan yang sangat besar yang diberikan Allah khusus kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Yang kedua, yang dicatat oleh para ulama, kemudahan yang diberikan Allah kepada kita yang orang-orang dulu tidak diberikan. Orang-orang dulu itu adamu muakalatil haid. Artinya, kalau di rumah ini istrinya sedang haid, bininya sedang haid, kada boleh makan baik-baik, kada boleh guring sakamar, kada boleh berkumpul-kumpul bepandiran. Mesti diasingkan perempuan haid itu di suatu tempat. Maka itu dulu ajaran Nabi dulu. Jadi bila orang haid itu ada kamar khusus. Kada kau makan baik-baik orang yang banyak, kada kau berkumpul-kumpul orang banyak, kada kau guring sakamar lawan laki, lawan anak, kada kau. Harus menyendiri. Nah sekarang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kemudahan bahwa perempuan yang haid itu sama dengan perempuan yang tidak haid. Boleh kita makan bersama, boleh kita sakamar, boleh kita berkumpul bersama. Yang kada boleh hanya satu, yaitu berhubungan suami istri. Nah ini kemudahan bagi kita, kemudahan bagi muslimat perempuan-perempuan kita. Kita kan bisa membayangkan bagaimana seandainya hukum itu masih berlaku kepada kita. Nah karena Allah sayang, karena Allah cinta, karena Allah kasih kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kemudahan itu. Yang ketiga, ditulis oleh para ulama, ta'yinul qisas, ditentukannya hukuman. Kalau orang seseorang, hukumnya mesti bunuh. Tidak ada hukuman lain. Kalau orang tangan orang lain, hukumannya mesti tangan orang. Kalau ada orang mata orang lain, hukumannya mesti cungkil matanya. Kada ada hukuman lain pada itu. Nah, itu umat Nabi yang dahulu.
Bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang keluarga kita, itu kita ada pilihan. Pilihannya apa? Boleh kita menuntut bunuh juga, boleh. Boleh kita menuntut bayar dengan sekian bayarnya, ada peraturannya sekian bayarnya, boleh. Boleh pula kita relakan tanpa ada apa-apa. Nah, ada pilihan. Ini hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita menampiling orang, lalu kita hendak tobat kepada Allah, karena ada jalan lain, mesti ditampiling juga. Walaupun kita datang ke rumahnya minta maaf, nah pernah menampiling ikam, minta riba, pernah menampiling, nak minta ganti rugi, berapa ganti rugi, 10 kambing kah misalnya. Kada kawa, zaman dahulu kada kawa. Bila orang pernah menampiling, tampiling juga musuhnya. Kada ada hukuman lain. Nah kalau umat Nabi Muhammad SAW, kalau kita menampiling orang, kita datangi orangnya. Aku minta riba, minta halal lawan ikam, pernah menampiling ikam. Ikam hendak apa? Nak tampiling? Boleh. Hendak jadinya aku menampiling gak ada usaha gitu. Cuma gula lagi 10 kilo gantiannya, boleh juga. Gratis saja aku maafkan, boleh juga. Nah ini hukum hanya khusus diberikan Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'yinul qisas. Yang keempat yang dicatat oleh para ulama, qatlun nafsi bitaubah wa qatil a'dha'il khati'ah. Kalau orang muslim keluar dari Islam, kemudian hendak masuk Islam lagi, itu mesti diri. Karena ada jalan lain. Orangnya agama Islam. Kenapakah? Karena keadaan apa? Dia keluar dari agama Islam. Hendak pulang babuli ke Islam, kada bisa kecuali hapun bunuh. Nah itu ajaran umat dahulu. Ajaran Nabi Musa macam itu. Jadi kalau ada orang Islam keluar dari agama Islam, hendak berbulik ke Islam, diterima. Bila kadang itu, kada ada cara untuk tobat. Nah coba kalau kita, kalau ada orang Islam masuk ke agama lain, masuk Islam lagi, cukup asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kada perlu bunuh. Ini kemudahan yang diberikan Allah kepada kita karena cintanya Allah kepada kita, karena kita umat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqat i'adha'il khati'ah, dan dipotong anggota-anggota yang berdosa. Kalau mata nih memandang kepada yang haram, berarti berdosa. Berarti dia melakukan dosa. Dan dia wajib taubat kepada Allah. Kalau umat Nabi Musa kada kawa taubat kepada Allah, kecuali apa? Dicungkil matanya. Cungkil matanya. Mata nih memandang yang haram, memandang yang kada boleh dipandang. Berdosa, hendak taubat kepada Allah kada kawa kecuali cungkil matanya. Sangguplah kita kayak itu. Habis mata kita semua nggak ada lagi. Kita memandang yang haram hari-hari. Kalau telinga mendengarkan sesuatu yang haram didengarkan dan kita hendak tobat kepada Allah, potong telinga kita. Kata kawa, astagfirullahaladzim, kata kawa. Kalau lisan kita nih menggibah orang, lisan kita berdusta, hendak tobat kepada Allah, ambil pisau, tatak lisan. Nah itu tobatnya. Nah sedangkan kita umat Nabi Muhammad SAW berjuta-juta kali kita memandang yang haram, berjuta-juta kali kita berkata-kata yang haram, berjuta-juta kali kita mendengar yang haram. Kada disuruh Allah potong telinga, potong hidung, potong mulut, kada ada. Cukup tobat kepada Allah, perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dihapus dosa-dosa yang di mata, dosa di mulut, dosa di telinga. Ini kemudahan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW.
Yang kelima, al-mu'akaza alal khata wan nisyan. Orang dulu kada ada istilah lupa. Puasa, kada ingat pada puasa, makan, batal puasa. Kada ingat, kada sengaja, kada kenal kada sengaja, kada kenal lupa, berlaku tetap hukum yang ada. Nah, bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita puasa tengah hari kita kada ingat pada puasa, makan sepiring, alhamdulillah. Puasa tetap puasa. Kada batal puasa, kada. Kenapa? Lupa. Nah, umat Nabi Musa kada tahu dilupa. Walaupun lupa, tetap batal puasanya. Nah, ini keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, tahrimu istigalihim yauma aidihim. Tidak boleh bekerja pada hari raya. Maka hari raya mereka tiap Sabtu. Kalau kita kan hari Jumat hari raya kita. Al-Jumat Idul Muslimin, hari raya kaum muslimin. Bagi orang-orang zaman dulu, zaman Nabi Musa itu Sabtu hari rayanya. Bila hari Sabtu kada boleh begawi. Begana di rumah aja. Yang pegawai kantor libur, yang pedagang libur, yang petani libur, yang semua libur. Diam di rumah. Kalau hari raya. Nah, sedangkan umat Nabi Muhammad SAW, hari raya Jumat hari raya kita semua boleh kita bekerja. Orang berusaha dagang silahkan dagang. Orang di kantor silahkan ke kantor. Orang yang petani silahkan bertani asal sembahyang Jumat. Kalau orang dulu kada bisa. Bila hari rayanya diam di rumah, meninggalkan pekerjaan semuanya. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi itu beberapa perkara yang khusus hanya diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Makanya kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Setelah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah bahwa kita dijadikan Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW, maka asyukru bil lisan, syukur dengan lisan sudah kita kerjakan. Apalagi yang mesti kerjakan sebagai bentuk syukur kita? Kita dijadikan umat Nabi Muhammad SAW. Di samping kita mengucap alhamdulillah dijadikan umat Nabi Muhammad, yang kedua, iksarus salah wassalam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bangga dirinya menjadi umat Nabi Muhammad, orang yang bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia banyak salawatnya kepada Nabi. Banyak salawat kepada Nabi. Ini sebagai bukti kita. Kita berterima kasih lawan Nabi. Apa yang kita terima kasihi? Apa yang bisa kita berikan kepada Nabi? Nabi satu-satunya manusia yang paling berjasa kepada kita. Lebih berjasa daripada kedua orang tua kita. Lebih berjasa daripada guru-guru kita. Lebih berjasa daripada teman-teman akrab kita. Lebih. Nabi kita lebih berjasa. Dan itu dibuktikan nanti di akhirat. Orang tua kita menjauh dari kita, anak kita menjauh dari kita, guru kita menjauh dari kita, kawan menjauh dari kita, laki menjauh, bini menjauh. Siapa yang bisa dekat dengan kita? Siapa yang bisa menolong kita? Tidak ada lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagai bentuk syukur kita atas nikmat ini, perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak salawat. Hendak baitong. Misalnya baitong sembahyang 100, yang sembahyang 100. Hendak kada baitong, boleh juga kada baitungan. Rana-rana yang baca salawat. Ini sebagai bukti bahwa kita benar-benar senang, benar-benar bangga, benar-benar syukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Allah kadang menyuruh kita macam-macam melawan Nabi. Cuma dua yang disuruh. Satu, perbanyak salawat kepada Nabi. Dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu paling pendek dah. Itu aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ranai baca itu, berabah kah, duduk kah, berkendaraan kah, kada masalah. Baca salawat kepada Nabi. Makin banyak kita baca salawat, di akhirat nanti makin dekat kita dengan junjungan kita sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsaruhum alayya shalah. Orang yang paling dekat denganku di hari kiamat nanti, orang yang paling banyak bersalawat kepada Nabi. Hendak nyaman di akhirat tuh kayaknya paraki orang nyaman. Sama aja lah untuk di dunia nih. Dalam dunia kalau kita hendak nyaman, paraki orang nyaman, taumpat nyaman. Umpati orang sakit, taumpat juga sakit. Di akhirat siapa manusia paling nyaman? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dekat dengan beliau di akhirat nyaman juga di sana. Kayak apa supaya dekat? Banyak salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bebas salawat ini. Baudu kah, kada kah, haid kah, kada kah, suci kah. Asal jangan dalam WC aja. Baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kada perlu berhitung. Sebanyak-banyaknya. Nah, sebagian ulama mengajarkan ada pula berhitung itu perlu, nang kada berhitung perlu. Nang berhitung sebagai wirid. Misal tiap-tiap imba sembahyang 10. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 10. Imba sembahyang 10. Kita sehari 50 kali wirid. Di luar itu ayuja kada berhitung. Sambil nyopir kah, sambil bersepeda motor kah, itu kada berhitungan lagi sudah. Karena sudah berwirid, sudah ada tiap imba sembahyang 5 waktu 10 kali. Nah, itu ada ajaran para ulama kita demikian. Supaya kita masuk dalam golongan ahli salawat. Nah, jadi perbanyak salawat. Ini sebagai bukti bahwa kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan sesuai apa yang difirmankan oleh Allah, qul la as'alukum alaihi ajra illal mawaddah fil qurba. Katakan wahai Rasul kepada umatmu, dalam dakwah aku tidak mengambil upah. Aku kada mengambil upah. Katakan kepada manusia, dalam dakwah aku tidak mengambil upah kecuali hanya satu, al mawaddah fil qurba, cintai keluargaku ya Nabi. Cintai kerabatku, cintai cucu buyutku, ujar Nabi. Kalau kita cinta kepada mereka, cinta zahir, cinta batin kepada keluarga Nabi, kepada zuriat Nabi, maka kita termasuk orang-orang yang telah mensyukuri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi